Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ahmad Taubat Girjo. Terima kasih karena kuasa hukum saudara Ramdhanu dan kuasa hukum daripada keluarga korban ini. Alhamdulillah saya selalu bertemu juga dan selalu dimudahkan dalam segala rezeki dan aktivitasnya. Amin. Baik Kang, kita menemukan banyak pertanyaan sebenarnya nih kan. Sudah lama ya. Iya, udah lama ini. Udah lama baru ketemu dan saya banyak menyimpan pertanyaan ini sebenarnya dari belakang. Nah, sebelum bertanya pada hal-hal yang terkait kasus sampai ke persidangan, kali saya kemarin melihat ini kan terkait dengan terjadi kemarin yang lalu ini kan ya. Saya melihat langsung kan kalau KPU itu kan ada webnya ya. Nah di situ dan saya juga karena penasaran ya, kita juga kan mengolah korban ini dan di situ kita ngecek dari filenya jumlah yang pertama itu berapa kali itu tidak tanya Pak itu 16. Nah itu 16.500, tetapi hari ini saya cek lagi jadi 3.300. Itu bagaimana sebenarnya ya? Apakah ada yang error? Saya itu ya pertama-tama terima kasih ya sudah datang ke Karawang. Yang kedua saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk seluruh masyarakat Karawang, Bekasi dan Purwakarta dan seluruh masyarakat Subang di Subang dan seluruh Indonesia atas terselenggaranya pemilu dengan baik itu dan kita sudah melewati fase ini. Kayaknya memang luar biasa. Saya minta maaf banyak absen dan Bekasi Subang, tapi memang proses selalu kita komitmen terus. Nah terkait memang ada perubahan-perubahan yang kita alami ya, kami tetap positif thinking kepada KPU walaupun memang yang ditampilkan terakhir kemarin itu masih real formnya itu kita masih di nomor 2 di 16.000 sekian itu, dan tiba-tiba subuh saya masih cek masih stabil. Nah kemudian jam 6 tempat saya lihat tadi malah sudah berubah, malah turun jadi 1.000 berapa tadinya kan. Jadi memang ini satu fenomena yang tidak biasa karena menurut saya ini adalah website resmi KPU dan ini realcomnya sudah sampai penghitungan 31,38 tadi ya, dan saya yakin dasar realcom itu kan pasti laporan dari KPPS dan itu jadi fenomena seperti ini kita sedang diurus pada prinsipnya dengan tim ses kita dan kita mengecek dan mengawal kecamatan ya. Inilah yang menjadi memang pertanyaan kita ya kepada KPU, apakah memang benar-benar error, salah input atau apa kita nggak tahu, tapi fakta yang kita alami ya input itu yang saya ketahui sistem sekarang itu dari KPPS itu sudah online sehingga langsung diinput dan makanya kita sudah dapat 31,38% itu di 16.000. Tapi apapun itu Pak Yahya, saya meyakini bahwa menjadi wakil rakyat itu bukan hanya materi semata, bukan hanya kekuasaan semata, tapi menjadi wakil rakyat itu adalah benar-benar menerima amanah rakyat agar kelak yang terpilih itu benar-benar menjadi wakil rakyat yang menjalankan atau membela hak-hak dan aspirasi rakyat. Gitu. Jadi memang ini sudah pilihan dan kita serahkan semua, walaupun kita ikhtiar maksimal, tapi tetap kita serahkan semua kepada Allah SWT yang punya kekuasaan sesungguhnya, yang bisa memutarbalikan seluruhnya, dan yang tidak ada yang mengalahkan itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya
Kalau memang saya bukan terlahir dari orang yang kaya raya, karena kalau memang kita ukurnya sebagai calon ini adalah memiliki dana yang unlimited, ya memang saya akan kalah di sana. Tapi kita hanya intinya sekarang kita memulai menjalani demokrasi dengan anti money politik, dan alhamdulillah kami sudah punya tim yang memiliki rasa kekeluargaan yang luar biasa. Kita ada relawan pasukan Kaupan Kerawang namanya, relawan Pataka luar biasa dari tingkat kabupaten sampai tingkat pemilih. Kita solid, dan insya Allah gerbong ini akan menjadi gerbong kita untuk terus mengabdi kepada masyarakat apa hasilnya nantinya ya. Jadi saya bertekad kalau memang jadi saya akan menjadi wakil rakyat yang benar-benar membanggakan bagi rakyat, yang benar-benar menjalankan aspirasi rakyat, membela aspirasi rakyat. Dan apabila sudah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya saya juga bertekad untuk tetap mengabdi, ingin tetap merawat dan lain-lain. Mohon doanya saja, karena pemikiran dari masyarakat itu ya bahwa terjadi kecurangan itu yang dikhawatirkan adalah nyata. Ya, sekarang kita yang mengalami. Iya. Dan keinginan kita juga bahwa ada sebuah perubahan itu adalah bukan karena sengaja gitu. Iya. Ya, kita tetap percaya dengan KPU. Semoga KPU ini benar-benar menjadi lembaga yang independen, lembaga yang memiliki integritas yang tinggi, sehingga demokrasi yang kita jalankan sekarang benar-benar sempurna. Ini benar-benar pesta demokrasinya rakyat, bukan pesta demokrasinya oknum-oknum beberapa yang memiliki kepentingan. Dan stigma-stigma atau kebiasaan yang sudah terjadi masa lalu semoga tidak terulang di Indonesia sekarang. Bicara terkait suara karena memang itu saya bertanya-tanya oke saya sudah data hari ini kita perlu berbeda Ya, sampaikan salam saya kepada seluruh netizen dan lain-lain. Terima kasih doanya saya, terima kasih dukungan itu saya, walaupun tidak berada di dapur saya, tapi doa dan dukungan itu luar biasa buat saya. Apapun hasilnya, perjalanan masih panjang. Kita berharap ke depan akan jauh lebih baik lagi untuk berjalan. Oke, siap. Terima kasih kalau pertanyaan terkait dengan nilai pribadi atas ini. Selanjutnya pertanyaan ya. Yang pertama, barangkali kita mulai dari bahwa sekarang kan sudah terlihat Ya, antara Danu dan Persek saja gitu. Tetapi MAH ini ketika diambil itu belum. Ya. Dari sisi sebagai pengacara keluarga harusnya bagaimana sih kok bisa buat saja misalkan ya. Yang pertama terkait kasus Subang, kita tetap harus apresiasi kepada kepolisian karena ada kejaksaan yang sudah menjalani tahap P21 dan saat ini sudah klien kita dan sudah tersangka lain itu pada saya sudah sudah di P21 sudah ditahan jaksa ya. Infonya kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi mungkin akan sidang perdana, tapi tadi sudah disahkan ya. Dan terkait tersangka lain ini ada Mimin, Arifin, Adi, ya kami tetap berkeyakinan bahwa ini adalah satu rangkaian ya. Jadi dua tersangka yang sudah di P21 kami berharap nanti yang tiga ini dan kami meyakini juga akan P21. Kenapa? Karena memang secara historis, secara kronologis, secara alur yang sudah dipraktekkan langsung pada saat rekonstruksi sudah berkali-kali sudah sangat jelas bahwa terkaitan ketiga orang ini sudah sangat jelas. Secara historis antara almarhum dengan tersangka yang MMA ini juga jelas punya kaitan. Terkait yayasan sudah jelas posisi mereka itu ada keterkaitan. Apa sih benang merah dalam kasus ini kan kita semua sudah bisa mengetahui gitu kan, bahwa ini tidak jauh-jauh dari harta, tidak jauh-jauh dari kekuasaan, tidak jauh-jauh dari wanita gitu kan, karena aku ini adalah istri pertama tersangka dan ini adalah istri
istri keduanya kan gitu. Sehingga sensitivitas selama mereka hidup sudah sangat panjang gitu, dibuktikan dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa dari keluarga korban yang sudah selalu mengetahui bagaimana kehidupan mereka. Jadi saya meyakini bahwa ketiga tersangka ini sudah pasti, menurut keyakinan saya, akan segera diproses dan segera dibebaskan. Saya yakin itu. Kemudian sifatnya karena netizen ini berkata, artinya ada yang skeptis terhadap Polda. Apakah Polda ini benar-benar tidak sih? Iya gitu. Hanya dua saja. Tiga gimana? Apakah dia tidak salah kan? Gitu ya. Jadi gini, kita tidak boleh menyalahkan kepolisian. Kalau kita tahu historis bahwa kasus ini sudah lebih dari 2 tahun. Proses dari Polsek, Polres, Polda, bahkan sempat masuk Mabes Polri, sekarang kembali lagi ke Polda, kembali lagi ke Polda, tapi tetap yang menangani Polres sampai hari ini benar-benar pure Polda. Di era Dirtum dan Kapolda sekarang, itu baru kasus ini bisa benar-benar diakomodir dan benar-benar ditangkap dan ditetapkan para tersangka ini, sehingga ini sudah merupakan progres yang luar biasa. Kita mengetahui sejak awal pola-pola yang dimainkan oleh para tersangka ini kan sudah luar biasa. Mereka selalu framing di media, mereka selalu membuat data komplain antara masing-masing tersangka dan pihak-pihak lain. Tetapi kan sekarang sudah mulai terbuka, ada obstruction of justice-nya yang sangat kuat, sehingga bisa dipastikan bahwa kasus ini sulit untuk diungkap karena memang sudah dari awal sudah disetting, bahkan jauh beberapa bulan sebelum terjadinya pembunuhan sudah mulai disetting bagaimana strateginya biar kasus ini sulit untuk diungkap. Gitu. Kita ini bersyukur karena satu waktu setelah pemeriksaan terakhir dan di Polda sudah ada titik terang dan kita meyakinkan lagi dan sampai akhirnya dan terbuka. Dan memang patut kita syukuri apapun yang terjadi, terlepas dari Darul ini salah, terlepas dari Darul ini turut membantu pada saat malam itu, tapi dia berani untuk membongkar kasus ini. Sehingga ini proses mesti kita syukuri, walaupun memang apa yang dipikirkan oleh seluruh netizen dan seluruh masyarakat itu sama. Karena memang kasus ini janggalnya luar biasa, kasus ini dipolakan luar biasa, sehingga si A seakan-akan menuduh si B, si B seakan-akan menuduh si C, terus akan diputar ini. Gitu. Jadi kita percaya ini sekarang Polda Jawa Barat benar-benar serius, gitu ya. Hanya kita sama-sama sadar kesulitan mereka itu luar biasa, apalagi mereka turun pada saat kasus ini sudah lebih dari 1,5 sampai 2 tahun, gitu ya, 2 tahun lebih, gitu loh. Jadi dan sekarang sudah dikomandoi langsung oleh Kapolda dan di Reskrimumnya Pak Surawat. Menurut saya ini luar biasa yang dilakukan sama para pimpinan di Polda Jawa Barat ini, sehingga kasus ini benar-benar bisa tuntas dan bisa P21 ya. Bayangkan jika Danu tidak membongkar kasus itu, tidak menyerahkan diri. Bayangkan kalau misalnya penyidik di Polda bukan mereka nih sekarang yang pegang. Saya yakin masalah ini akan terus berkembang sampai tidak ada pertumbuhan dari dosen. Jadi kita percayakan sama penyidik Polda Jawa Barat yang saat ini menangani, dan kita dukung terus karena saya yakin upaya-upaya framing untuk melepaskan ketiga ini dari tersangkanya itu luar biasa. Hanya satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kesempatan para tersangka untuk melepaskan jeratan hukum atau label tersangka sudah sulit karena mereka sudah mengajukan pra peradilan dan pra peradilan sudah di bawah. Jadi itu ya. Jadi nggak ada potensi untuk bebas atau lepas dari peradilan. Menurut saya tidak, karena pembunuhan ini tidak mungkin dilakukan hanya Danu sama Pak Yosen. Pembunuhan ini pasti dilakukan secara bersama-sama. Pelaku pembunuhnya bersama-sama, pelaku obstruction of justice juga bersama-sama. Semua berkaitan. Yang eksekusinya siapa, yang bantu siapa, polanya seperti apa, kan juga sama ya menghalang-halangi gitu loh. Jadi setelah kejadian ada yang bergerak untuk menghalang, menghilangkan jari, kan nggak mungkin pembunuhan sedemikian sadis dengan durasi jam yang panjang sampai
korban ini bisa digeret-geret sampai masuk ke dalam mobil dalam kondisi yang dan sangat memprihatinkan, dan itu tidak ada sidik jari sedikit pun. Ini luar biasa. Siapa pelakunya? Ya sehebat-hebatnya tersangka utama ini, misalnya itu menghilangkan jejak, pasti ada orang yang mengajari atau ada orang yang mendukung dan lain-lain.